Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian dari kitab Safinatun Najah, yang mana pertemuan terakhir kita masuk pada pasal ke-12 tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka kali ini kita akan masuk ke pasal ke-13, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan dikarenakan hadas kecil, hadas junub, dan juga dalam keadaan haid. Nah, marilah kita awali kajian kita pada kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun fasal ini, manintaqadha wudu'uhu, barang siapa yang telah batal wudunya, haruma alaihi, maka diharamkan atasnya arba'atu asya, 4 hal. As-sholatu, yang pertama adalah dia diharamkan sholat. Yang kedua, wat-tawafu, dia juga diharamkan untuk melakukan ibadah tawaf. Wa massul mushafi, dan memegang mushaf, membawa Al-Quran. Wa hamluhu, dan juga membawanya. Jadi menyentuh, yang ketiga tadi menyentuh. Wa hamluhu, yaitu membawanya. Jadi ada 4 hal, sekali lagi, yang diharamkan untuk memegang ketika dalam keadaan batal wudhunya, maka diharamkan 4 hal tadi. Yang pertama, haram untuk sholat. Artinya apa, jamaah sekalian? Bahwa orang itu ketika mau sholat, maka dia wajib masih memiliki wudhu, belum batal wudhunya. Kalau orang sholat dalam keadaan tidak berwudhu, ya maka tentu saja ini akan menyelisihi satu perintah Allah ini, yaitu untuk berwudhu. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul atau harta haram. Nah, yang poin ini adalah yang tadi, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang tidak dalam keadaan suci, nah kalau sholat maka syaratnya adalah wudhu, ya. Nah, ketika dia wudhunya sudah batal, ya maka dia harus sholat. Yang kedua tadi adalah tawaf, ya. Tawaf juga begitu. Tawaf itu mengharuskan suci dari suci dari hadas. Maka nggak boleh, dalam syarat sahnya tawaf itu kan satu, suci dari hadas, menutup aurat, berada di Masjidil Haram, dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu syarat sahnya tawaf adalah dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Maka dari itu otomatis ketika dia
batal wudhunya kan berarti dia tidak dalam keadaan suci ya. Artinya dia harus wudhu dulu, mengulangi wudhunya ketika akan hendak tawaf. Baik. Kemudian juga menyentuh mushaf itu juga diharamkan. Nah, orang yang menyentuh mushaf itu diharamkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, artinya yang suci. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga menyampaikan, la tamussul Quran illa wa anta tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Nah, dalam Al-Mustadrak bahwa sanad ini dikatakan sahih. Nah, memang ada beberapa pendapat tentang orang yang sedang dalam keadaan batal wudhunya itu aslinya boleh enggak menyentuh Al-Quran kan itu. beberapa pendapat menyampaikan ketika di dalam Al-Quran itu ada kandungannya lebih banyak dibandingkan isi Al-Qurannya, misalkan tafsir atau Al-Quran terjemah, maka sebagian ada yang mengatakan boleh menyentuhnya. Artinya boleh menyentuh atau bahkan nanti membawa juga boleh Al-Quran yang di dalamnya isinya tidak hanya Al-Quran saja, bukan Al-Quran murni, tetapi ada terjemahannya dan lain sebagainya, tafsirnya dan sebagainya. Itu bukan termasuk dihukumi sebagai Al-Quran yang haram untuk disentuh ketika batal wudhunya. Atau ada juga yang menyebutkan misalkan dia wujudnya bukan dalam bentuk Al-Quran itu, tetapi misalkan yang ada di handphone, kita punya aplikasi Al-Quran digital misalkan, ataupun di laptop misalkan, maka yang seperti itu beberapa ulama menyebutkan itu tidak dihukumi sebagai Al-Quran atau tidak termasuk haram untuk ketika melakukan itu, tidak dosa. Nah, tetapi sebagai catatan sekali lagi, di dalam mazhab Syafi'i diharamkannya bagi yang berhadas membawa mushaf Al-Quran ini termasuk adalah menyentuhnya dilarang. Maka terlebih lagi nanti yang poin keempat tadi adalah membawanya itu juga lebih tidak boleh. Nah, dilarangnya ini itu menyentuh lembarannya, dilarang juga membawa menggunakan tas kantong atau membawa di atas kepalanya. Tetapi ini saya bacakan dari beberapa referensi masih boleh meletakkan mushaf di depannya lalu membukanya dengan menggunakan alat bantu yang lainnya, misalkan pakai pena, pulpen atau apa, membukanya begini boleh. Jadi sambil membaca, tadi kan kalau yang diharamkan tidak ada haramnya untuk membaca. Membaca boleh, kalau walaupun sudah batal membaca boleh, tapi nggak boleh megang Al-Qur'annya. Jadi megang nggak boleh, membawa juga nggak boleh. Misalkan, waduh nanggung ini kurang 1 lembar, ini sudah target tilawahnya hari ini misalkan, akhirnya pakai alat atau apa untuk membukanya begitu tanpa menyentuhnya. Nah, itu termasuk diperbolehkannya gitu. Nah, kemudian tadi ini juga disebutkan di sini, kitab tafsir selama bahasan tafsir lebih banyak atau sama dengan isi Al-Quran maka tidak masalah membawanya dalam keadaan berhadas. Nah, begitu jamaah sekalian, ini pembahasan yang pertama. Di dalam pasal ini nanti ada 3 yang diharamkan ketika hadas kecil, yaitu ketika batal wudhunya,
ketika hadas junub dan ketika hadas haid. Nah, ini baru pembahasan yang pertama, yaitu ketika batal wudhunya. Sekali lagi yang dilarang adalah sholat, tawaf, memegang Al-Quran, juga membawa Al-Quran. Catatannya tadi adalah kecuali tadi isi dari Al-Qurannya itu bukan murni Al-Quran, tapi sudah ada terjemahannya atau tafsirnya yang isinya sudah lebih banyak, bukan hanya Al-Quran tapi ada isinya yang lain, maka itu sudah termasuk dikategorikan bukan Al-Qurannya tetapi boleh menyentuhnya, kira-kira begitu. Atau kalau memang itu murni Al-Quran yang isinya Al-Quran, bukan terjemah, bukan tafsiran Al-Quran, dalam mazhab Syafi'i juga ketika membacanya masih boleh, tapi jangan dipegang. Maka kalau tadi misalkan dalam keadaan batal wudhunya, bisa menggunakan alat bantu sesuatu untuk membukanya gitu. Atau minta tolong temennya yang belum batal, serampung buka meneh, tolong dibukain halaman selanjutnya misalkan, tak lanjutin baca, begitu boleh. Baik, semoga bisa difahami. Selanjutnya, wayah rumu, dan diharamkan juga alal junubi, orang yang dalam keadaan junub, sittatu asya'a, 6 hal. Ada 6 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub, berhadas besar, misalkan karena setelah hubungan atau memang keluar mani, mimpi basah dan lain sebagainya. Apa saja itu? Yang pertama as-sholatu, sholat, jelas. Yang kedua at-tawafu, tawaf. Nah, sama ya seperti tadi ya. Syaratnya kan tawaf itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar dan najis ya. Kemudian yang ketiga sama tadi masul mushafi. Nah, yang tadi secara hadas kecil saja dilarang, apalagi ini hadas besar ya. Masul mushafi, memegang Al-Quran, wahamluhu, dan juga membawanya. Keterangan nomor 1 sampai 4 sama seperti yang pertama tadi. Yang diharamkan ketika batal wudhunya, maka ketika ini dalam keadaan junub, 4 hal itu juga pasti juga diharamkan. Tambahannya apa? Kalau tadi 4, ini sekarang 6. Yang kelima adalah tadi yang keempat hamluhu, wahamluhu ya, membawanya. Yang kelima adalah walubthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Nah, walaupun itu bagian dari terasnya masjid ya, gitu. Ini disebutkannya begitu. Yang keenam qiraatul Quran. Nah, membaca Al-Quran juga nggak boleh. Nah, jadi orang yang sedang dalam keadaan junub, keadaan berhadas besar, tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran begitu. Artinya di sini disebutkan dalam salah satu keterangan, salah satu hadis dari Ali bin Abi Thalib menyampaikan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yahjubuhu an qiraatil Quran syai'un illa ayyakuna junuban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub. Sebentar, illa ayyakuna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun kecuali dalam keadaan junub. Nah, jadi kan pemahaman kita berarti kalau dalam keadaan junub masih belum suci kembali, maka dia diharamkan membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit. Nah, kemudian ya ini menurut mayoritas ulama juga dari 4 mazhab juga menyebutkan demikian, dilarang membaca Al-Quran ya, menguatkan hadis tadi.
Kemudian ya sama keterangan-keterangan yang kami dapatkan di sini tentang apa ini di online ya, sambil membuka tentang orang yang junub itu tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran. Tapi kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Orang yang dalam keadaan nanti ketika haid ya. Oke. Cukup ya untuk keterangan selanjutnya tentang tambahan poin berikutnya. Bagi orang yang dalam keadaan junub, maka dia dilarang 6 hal. 6 hal. Yang keempat sama tadi yang diharamkan ketika wudhu. Apa tadi? Sholat, kemudian tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, itu ketika wudhu haram, batal wudhunya, maka haram melakukan itu. Yang kedua, ketika dalam keadaan junub, belum mandi besar, maka 4 ini ditambah 2 lagi, yaitu apa? Yaitu adalah berdiam di masjid ya. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi membacanya haram ya, dalam keadaan masih junub tadi, belum mandi ya, maka dia haram membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya wa yahrumu bil haidhi, diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid ya, asyaratu asya'a, 10 hal. Nah, 10 hal. 10 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid. Apa saja? As-sholatu, sholat yang pertama, at-tawafu, tawaf ya. Yang ketiga, wa massul mushafi, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, membawa Al-Quran, wal lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran, was saumu, puasa ya, wat tolaku, yaitu menjatuhkan tolak. Jadi orang ketika dalam keadaan haid tidak boleh menolak istrinya. Wal mururu fil masjid, lewat di masjid ya. In khafat talwithahu, ketika khawatir atau takut untuk mengotorinya. Tetapi kalau di sini artinya kalau khawatir ya, kalau mungkin zaman dahulu belum ada teknologi, mohon maaf, pembalut begitu ya, sehingga mungkin masih mengkhawatirkan ketika ada orang wirawiri di melewati masjid, ya bisa mungkin netes atau apa. Tapi kalau sekarang kalau hanya sekedar lewat, maka di sini sudah dikatakan tidak haram kalau memang itu sudah aman, nggak akan netes atau mengotori masjid. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, yaitu bersenang-senang di antara pusat dan lutut, maksudnya berhubungan ya, berhubungan suami istri. Nah, artinya tambahan dari 2 sub pembahasan sebelumnya, yang diharamkan saat keadaan haid adalah tambahannya selain sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, kemudian memegang Al-Quran, kemudian yang kelima berdiam di masjid, yang keenam membaca Al-Quran ya. Semuanya tadi diharamkan sebagaimana saat keadaan junub dan juga saat keadaan wudhunya batal tadi ya. Kemudian yang diharamkan berikutnya tadi as-shaum, puasa ya.
maka orang yang sedang dalam keadaan haid ini haram berpuasa ya. Tetapi nanti dia punya kewajiban untuk mengqadha'nya pada waktu yang lain ketika sudah suci. Wa talaqu, yaitu juga menjatuhkan talak kepadanya ketika dalam keadaan haid. Jadi artinya kalau orang suami mentalak istri padahal dalam keadaan haid, ya tentu saja itu tidak bisa jatuh talaknya. Kemudian melewati masjid. Al-murur fil masjid in khafat talwithahu, ketika khawatir akan bisa mengotori masjid. Lewat saja, kalau itu sekiranya aman, tidak akan mengotori masjid, maka insya Allah itu sudah hilang keharamannya. Wal istimta'u baina surrati warrukbati, yaitu bersenang-senang di antara pusat dan lutut, ya bisa berhubungan atau ya bermain-main dengan itu. Artinya ini pembahasan bab atau pasal ke-13 ini pembahasan yang serupa, namun kemudian ada tambahan-tambahannya karena memang ini dijelaskan dari yang ringan kemudian makin berat gitu ya. Tadi pembahasannya tentang yang hadas kecil, haram apa? Yaitu ketika orang sudah batal wudhunya maka dia haram 4 hal. Kemudian ketika dalam keadaan junub, mungkin dalam keadaan tidak selalu ketika berhubungan ya, tapi misalkan habis mimpi basah dan lain sebagainya belum mandi, maka selain 4 hal yang diharamkan ketika orang tidak punya wudhu, juga ditambah tidak boleh berada di masjid dan juga membaca Al-Quran gitu. Nah, saya pernah mendapatkan satu keterangan, nanti mohon jika ada yang kurang tepat dikoreksi. Kalau orang yang hanya sekedar untuk murojaah hafalan, bagaimana Ustadz gitu ya. Saya pernah mendapatkan keterangan ketika orang murojaah itu kan artinya dia tidak harus sambil menghadap Al-Quran, dia merecall ingatannya tentang hafalannya, maka itu boleh. Jadi ketika para ummahat, para ibu-ibu atau para akhwat yang dalam keadaan sedang haid itu ya, maka mungkin waduh nanti kita ketinggalan tilawahnya, nah itu bisa murojaah misalkan dengan mengulang-ulang hafalannya yang ada di dalam otak kita. Nah, itu cukup membantu, artinya tidak kehilangan pahalanya dari berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara murojaah hafalan gitu ya, tapi ya syaratnya nggak harus punya hafalan banyak ya. Kalau hafalannya tidak terlalu banyak ya nanti yang dibaca juga tidak terlalu banyak, tapi ya kalau gitu ya diulang-ulang aja sampai selama dalam keadaan belum suci kembali itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, barangkali itu yang dapat kami jelaskan atau kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak khilafnya, mohon maaf, dan mohon nanti jika ada masukan-masukan, koreksi dan lain sebagainya, kami sangat membuka diri untuk itu, karena kami menyadari kami bukanlah ustadz yang sudah banyak malang melintang di pondok pesantren begitu ya. Tetapi insya Allah niat kami adalah mari kita mengkaji bersama salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu adalah Safinatun Najah. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.